Shalom, puji nama Tuhan. Kembali saya ada di tempat ini kembali. Terakhir saya ke sini pada saat fellowship kemarin ya di Wujil. Malam hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya saya rindu bercerita sedikit tentang bagaimana Tuhan memanggil saya menjadi anak Bapa Yahweh. Karena di keluarga saya cuman hanya saya dan anak-anak aja yang menerima Bapa Yahweh. Nah, sebenarnya saya sudah mengenal nama Bapa Yahweh itu sekitar 12 tahun lalu atau lebih kayaknya, kalau nggak salah 15 tahun yang lalu mungkin. Waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil. Ada seorang hamba Tuhan yang memberitakan itu sama saya, tapi waktu itu tidak ada yang membimbing saya, jadi saya hanya mendengar, tapi puji Tuhan pada saat itu saya nggak menolak gitu. Saya hanya ngetes pendeta itu, saya bilang, loh kalau kamu baptis kamu dalam nama apa gitu. Nah kebetulan waktu itu pendeta itu masih konsisten dengan nama Tuhan, yaitu Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus. Dan dia mengatakan bahwa baptisnya memakai nama itu. Dan saya, oh iya benar gitu. Tapi karena pada saat itu pendeta itu tidak membimbing saya lagi, jadi saya masih ke gereja yang lama, yang menyembah A gitu ya. Lalu beberapa tahun kemudian teman saya ngajakin, ayo ke gereja ini, di sini menyembah Bapa Yahweh kok, kamu kan sudah tahu gitu. Nah, akhirnya saya coba-coba datang ke gereja itu, saya ikut ibadah Sabat, ikut hari Minggu jadi juga ikut gitu. Akhirnya lama-lama iman saya bertumbuh dan saya banyak mendapatkan pengetahuan tentang akar Ibrani segala dari pendeta itu. Waktu itu pendeta itu masih konsisten dengan nama Bapa Yahweh. Karena pendeta itu juga banyak belajar ternyata dari Papi. Begitu saya menemukan Papi, ternyata pendeta ini juga banyak belajar dari Papi gitu. Nah, waktu saya menemukan Papi sebenarnya nggak ada yang memperkenalkan Papi Lukas ini ke saya. Waktu itu saya nggak sengaja ketemu di Facebook. Awalnya saya menemukan Pak Yakub, karena waktu itu Pak Yakub juga pernah diundang ke Balikpapan. Lalu nggak sengaja saya lihat di Facebook, loh ini kok mirip ya, ini siapa gitu. Lalu saya add gitu, lalu saya selidiki, kok mirip banget gitu. Oh ternyata kembarannya gitu. Lalu dari situ saya banyak belajar, saya lihat YouTube-nya, terus saya tuh akhirnya lama-lama saya suka gitu dengan pengajaran Papi. Jadi lalu saya inbox sama Mami, begitu fellowship di Salatiga, itu fellowship pertama ya Bi ya. Nah dari fellowship yang pertama saya selalu ikut gitu. Dan dari situ walaupun waktu itu saya hanya jemaat biasa, tapi saya excited banget gitu mengikuti setiap fellowship setiap tahun. Lalu teman-teman semua mendoakan agar di Balikpapan akan ada KPI juga, dan saya beriman juga di Balikpapan itu akan ada KPI, karena di Balikpapan belum ada yang punya prinsip yang tegas seperti Papi Lukas. Nah, jadi saya tuh benar-benar jatuh cinta sama KPI karena Papi benar-benar punya prinsip. Kalau sudah AA gitu ya, nggak bisa digado-gado lagi gitu. Nah, lalu setiap tahun saya ikut gitu ya. Lalu saya di Balikpapan karena memang basic saya itu memang dari dulu pelayanan, saya lebih banyak di musik pujian, saya main keyboard, mimpin pujian juga. Lalu saya saya keluar dari gereja yang itu karena dia sudah mulai panggil nama Yunani lagi gitu. Jadi akhirnya saya keluar, saya bikin persekutuan doa sendiri gitu. Nah, tapi belum ada naungan gereja ya, hanya persekutuan doa. Nah, puji Tuhan waktu itu banyak gitu. Yang datang tuh banyak. Lalu saya beberapa kali manggil Papi Lukas untuk bikin KKR di Balikpapan, karena saya mikir kalau Papi Lukas yang datang pasti semua excited gitu, karena karena Papi Lukas kan sudah lumayan terkenal ya pada saat itu beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi yang dari Samarinda turun, dari Kutai Barat, dari mana-mana itu Handil dan semuanya itu pada turun. Senang sekali kalau kita bikin acara gitu di Balikpapan. Nah, puji Tuhan. Lalu akhirnya Papi mempercayakan
Kehilat Pemulihan Indonesia itu di Balikpapan dan menunjuk saya sebagai gembala di Balikpapan. Nah, selama pelayanan saya, walaupun dengan penghasilan saya yang gak seberapa gitu ya, tapi karena kerinduan saya itu untuk melayani itu begitu excited gitu ya, walaupun capek ya saya nyiapin makanannya, saya ya jemputin jemaat yang jauh sekali itu saya jemputin gitu ya. Lalu saya juga main musik, saya juga kadang-kadang mimpin pujian gitu, tapi rasanya excited gitu untuk melayani Tuhan pada saat itu. Pada saat itu masih persekutuan doa. Sampai akhirnya saya merenov ruko saya untuk dibuat ibadah. Walaupun dengan penghasilan saya kecil gitu ya, waktu itu saya jualan bakmi, jualan siomay, jualan makanan-makanan gitu. Tapi ya sampai saya itu nggadein emas gitu ya waktu itu, supaya saya itu bisa ngerenov, beli AC dan lain-lain gitu. Tapi saya nggak pernah tapi saya nggak pernah perhitungan sama Tuhan gitu pada saat itu. Tapi saya ikhlas gitu karena semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan, karena itu memang kerinduan saya pada saat itu gitu. Lalu akhirnya saya banyak belajar dari Papi. Setelah itu kan Papi banyak ya bicara tentang loa gitu. Nah dari situ saya itu benar-benar bersyukur punya gembala yang banyak mengajarkan bukan hanya karakter tapi juga bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan. Selama ini kita jadi orang Kristen tahu firman, tahu namanya kata iman, tapi kan nggak pernah tahu cara mempraktekkan gitu ya. Kita disuruh beriman, oh ya ayo beriman punya mobil, ayo beriman punya rumah, tapi nggak tahu caranya gitu. Hanya kita minta sama Tuhan, kadang-kadang kita bisa putus asa gitu. Tapi ternyata cara mempraktekkan iman itu ada caranya, ya kan? Nah akhirnya kita banyak belajar dari Papi, bagaimana cara kita mempraktekkan iman itu, yaitu law of attraction itu. Bagaimana caranya kita menarik berkat, bagaimana caranya kita mengucapkan syukur gitu ya. Nah ternyata itu juga membuat saya juga terkejut gitu, bahwa ternyata ucapan syukur itu juga bisa menarik berkat buat kita. Nah itu yang selama ini bertahun-tahun kita jadi orang Kristen kita nggak pernah tahu. Kan kita selama ini mungkin berpikir kalau namanya kita dapat berkat ya kita bersyukur gitu ya. Tapi ternyata bersyukur itu lebih dari itu. Bersyukur itu kita bisa menarik sesuatu yang baik kalau kita lakukan itu setiap saat gitu. Bukan hanya kita dapat berkat gitu. Nah jadi akhirnya saya praktekkan. Setiap bangun tidur, ngantuk-ngantuk saya bilang, terima kasih Bapak Yahweh, saya kaya raya gitu. Uang terus masuk dalam dompetku, dalam rekeningku gini, terus mengalir gitu. Pada saat saya terima uang, saya juga bersyukur, terima kasih Bapak Yahweh, berkat-Mu berlimpah bagiku. Nah terus saya bayangkan apa yang saya mau, segala macam ya, saya praktekkan semua apa yang Papi ajarkan. Ya puji Tuhan, mukjizat Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam kehidupan saya gitu. Karena selama ini saya kalau dalam pelayanan saya nggak pernah minta sama suami gitu. Dan suami tidak pernah mensupport saya gitu. Dan saya juga nggak minta sama dia gitu ya. Karena kalau orang memberi, kalau karena diminta kan saya nggak mau gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Yahweh itu membela benar-benar kehidupan saya. Akhirnya saya tuh dapat suatu usaha. Memang di ruko saya sendiri gitu, tapi ruko saya itu sampai disewa sama teman saya ini gitu. Jadi teman saya ini punya usaha di Surabaya sudah cukup besar. Akhirnya dia memberikan pekerjaan usaha itu dipegang oleh saya di Balikpapan. Jadi saya ini adalah cabangnya gitu. Dan usaha itu saya sepeser pun saya tidak keluar uang dari usaha itu. Jadi pada saat saya butuh barang apapun, saya mau stok barang apapun, seberapa banyak pun, dia tetap kirim. Mau minta apa tulis aja katanya, kirim. Jadi saya yang pasarkan di Balikpapan. Puji Tuhan apa yang saya pasarkan itu nggak ada saingannya di Balikpapan. Jadi sebesar semahal-mahalnya saya jual itu nggak ada saingannya gitu, nggak ada yang komplain dan tidak ada saingannya. Itulah pembelaan Tuhan itu luar biasa. Nah dari situ akhirnya penghasilan saya itu bisa mensupport pelayanan saya di Kehilat Pemulihan Indonesia. Saya benar-benar sangat bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan itu membela benar-benar kehidupan saya. Apa yang saya rindukan,
semuanya jadi. Nah, baru-baru ini saya sudah merenov ruangan paling atas gitu ya untuk jadi ruangan ibadah. Kemarin sempat di ruang tamu gitu kita ibadah seadanya karena saya pikir jemaat belum terlalu banyak gitu, nggak apa-apa. Tapi saya dapat masukan-masukan bahwa harus bikin yang benar-benar seperti kehilat gitu ya supaya jiwa-jiwa bertambah. Nah, puji Tuhan setelah ruangan baru ada, puji Tuhan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa itu gitu ya. Kemarin pas perayaan-perayaan sempat sudah dipakai mulai dari Rosh Hashanah dan lain-lain. Puji Tuhan saya mengundang teman-teman tuh banyak sekali yang datang. Ya dari situ dari kesaksian ini saya bersyukur walaupun saya nggak punya modal untuk usaha, tapi Bapak Yahweh itu bisa membuktikan sama kita. Kalau walaupun kita nggak punya modal, Tuhan itu bisa buka jalan gitu. Nah, dari kesaksian ini saya rindu gitu, memberitakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, jangan berkecil hati, jangan kita berpatokan bahwa mana bisa aku kerja ini loh, aku nggak punya modal gitu ya. Jangan gitu, ini kesaksian saya biarlah ini memberi kekuatan buat kita, memberi semangat buat kita bahwa apapun kondisi kita, kalau Tuhan buka jalan, Dia sanggup melakukan suatu perkara yang besar gitu, amin. Nah, dari rasa syukur saya ini, saya puji Tuhan baru ini saya menciptakan sebuah lagu karena rasa syukur saya kepada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Doakan saya supaya saya bisa menciptakan lagu-lagu yang lain, supaya bisa menjadi album dan menambah koleksi lagu-lagu dari anak-anak Bapak Yahweh. Amin. Lagu ini sudah pernah dinyanyikan sama Elis satu kali di tempat ini waktu itu. Bapa, Kau sungguh baik, semuanya ku dapat dari-Mu, keselamatan yang Kau berikan di dalam Yesua, Kau juru selamatku. Bapa, Kau sungguh baik, semuanya ku dapat dari-Mu, keselamatan yang Kau berikan di dalam Yesua, Kau juru selamatku. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, Kau Yahweh yang ajaib. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, Kau Yahweh yang ajaib. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, Kau Yahweh
Kau Yahweh yang ajaib, Kau Yahweh yang ajaib. Haleluya. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Bapak Yahweh memberkati.